warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Kita masih diizinkan untuk menikmati indahnya ibadah di dalam bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini amalan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita umatnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang terbaik, dengan pengajaran yang paling paripurna, sehingga terciptalah dengan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam umat yang terbaik yang pernah diutus kepada umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah diutus kepada manusia, yang mana ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan nahyi 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari serta adik-adik dan anak yang dirahmati Allah. Kembali kita menyambung pelajaran kita. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa Ramadan itu menjadi indah dengan menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam pelajaran kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya kita ini ingin mendapatkan hasil yang maksimal
dengan keuntungan yang paling besar, dengan membawa predikat yang tertinggi dari orang Islam, orang beriman menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi yang terbaik, seperti yang disebutkannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang sudah kita isyaratkan pada pelajaran yang lalu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan kita sudah mengetahui kaum muslimin dan muslimat bahwa sesungguhnya yang paling baik amalannya adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalaulah kita sering mengatakan bahwasanya kita beragama ini mengikut ulama, harus mengikuti para ulama karena mereka warathatul anbiya, maka Nabi adalah a'lamul ulama. Nabi itu adalah ulama yang paling alimnya, karena seluruh ulama setelahnya mesti mengambil ilmu dan rujukan kepadanya. Bahkan dalam kondisi ketika mereka tidak bisa untuk disatukan pendapatnya, maka kita diperintah untuk kembali kepada ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah, yaitu setelahku, yaitu para khulafa' ar-rasyidin. Dan sudah kita ketahui pula bahwa kalau kita nak belajar ikhlas, tentu saja kita belajar ke Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia adalah sayyidul mukhlisin atau sayyidul mukhlasin, yaitu para pemimpin orang-orang ikhlas atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dialah yang paling mengenal Allah dan dialah yang paling mengenal apa yang diinginkan Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang ingin atau bagi kita yang mengaku mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita mesti minimal dalam hal ini harus mempunyai 3 landasan utama. Yang pertama adalah ta'zim sunnatihi, yaitu menta'zim seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak mungkin tidak, karena kita mengaku menghormati, mencintai dan membanggakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apapun yang datang dari Nabi, baik perintah maupun larangan, anjuran atau peringatan, bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Ikhwani kaum muslimin dan muslimat, karena dia adalah, kalau orang lain mungkin menyebutnya dewa penyelamat, kalau kita bukan dewa, Nabi penyelamat kita, yang telah menunjukkan jalan selamat untuk kita. Dan dia memberikan, dan untuk selamat itu dia tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan hadis. Maka kita mesti menta'zim semua yang datang dari beliau, baik Al-Quranul Karim maupun Al-Hadith An-Nabawi Asy-Syarif. Menta'zim di sini tentu saja maknanya adalah memuliakannya, kemudian mematuhi dan menjunjung tinggi perintah dan titahnya, dan menjauhi yang dilarangnya.
Itu landasan utama kita. Yang kedua adalah karena ini adalah barang-barang bermutu. Sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang bermutu. Maka kita mesti teliti dalam menerimanya. Sebab tidak sembarang asal dikatakan hadis atau sunnah Nabi, otomatis kita terima langsung, tidak. Karena sunnah ini lebih berharga dari emas, dari bernilai dari mutiara, bahkan lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Maka seseorang yang akan menerimanya harus punya standar, harus punya timbangan yang dengannya dia mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Maka mesti pastikan keasliannya. Karena kalau tidak asli sama saja dengan tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah prinsip yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, khususnya ulama hadis. Yang ketiga adalah memahami dengan benar atau bersungguh-sungguh mendapatkan pemahaman yang benar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu setelah kita mentakzim, kemudian harus menyaring, mendeteksi, melakukan cek dan recheck terhadap konfirmasi dan klarifikasi keabsahannya, kemudian mesti juga memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena bagaimanapun ini perlu kita ingatkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin belum masuk iman dalam hatinya. Seperti kata Allah SWT, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu yang tidak lama bersama Nabi SAW, mereka berkata, kami telah beriman. Lalu Allah katakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman, tapi katakanlah kalian sedang masuk Islam. Artinya menyerah, berserah diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Bagaimana masuknya iman itu? Allah sebutkan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kalau kalian taat pada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'an. Allah tak akan sia-siakan sedikit pun amalan kalian. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Pemaaf. Kemudian Allah tegaskan, innamal mu'minuna billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa sedikit pun ragu. Nah, masih banyak di antara kaum muslimin dan muslimat mendengar hadis Nabi itu seperti mendengar perkataan orang biasa. Bahkan mungkin mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat konstitusi, ayat undang-undang yang kita buat, buatan manusia, lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dari langit ketujuh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di antara kita mungkin dengan enteng mengatakan, kalau kita hidupkan sunnah Nabi di zaman onta, padahal kita berada di zaman terbang dan sebagainya, sehingga tidak ada ta'zim. Sebagaimana tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang mungkin karena semangatnya yang berlebih, tapi karena kurang ilmunya, asal disebut hadis Nabi, maka dia otomatis menerimanya walaupun tidak jelas dari mana asal muasalnya. Dan tentu saja di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali hadis-hadis yang dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, padahal dia adalah hadis-hadis yang sangat lemah atau bahkan hadis yang sama sekali tidak ada asal muasalnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Allah mengizinkan di waktu kita nanti
Mungkin akan kita sebutkan sebagiannya. Nah, ini yang kedua itu mesti memastikan adanya kebenaran hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah memastikan terhadap hadis Nabi, terhadap nas-nas yang datang dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja ketika kita belajar tentang rambu-rambu memahami sunnah, yang paling memahami sunnah Nabi itu adalah Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau mempraktikkannya dan bagaimana para sahabatnya menggunakannya. Nah, itulah sebenarnya tafsir terhadap sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika kita mengatakan dalam persiapan menjelang Ramadan yang lalu bahwasanya dengan ilmu dan iman mereka dapatkan takwa di bulan Ramadan. Nah, kita lihat bagaimana praktiknya ini pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berilmu tentang fadilat dan keutamaan Ramadan ini dan beriman kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sudah jauh-jauh hari sudah memberikan atau sudah melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa untuk menemani Ramadan ini. Jadi kalau ada yang menyambut Ramadan di akhir Sya'ban, seperti membuat acara-acara, ya kalau di Kampar misalnya ada acara Balimau Kasai, maaf, ada Balimau Kasai, mandi bersama-sama ke sungai dengan yang subhanallah, mungkin sebagian ada yang tidak puasa atau sebagian mungkin meninggalkan salat 5 waktu, tetapi Masya Allah semangatnya berpesta. Maka kita katakan Nabi kita alaihi salatu wassalam masuk kepadanya bulan Ramadan adalah orang yang paling bahagia. Karena dia tahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah hendaknya dengan karunia dari Allah dan rahmat daripadanya, maka hendaklah dengan demikian mereka bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ayat ini dan kegembiraan Nabi ini kita tafsirkan dengan ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, dengan imannya Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita mendapatkan penafsiran yang benar ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kita kaum muslimin seperti kata para ulama, na'budullaha kama yurid la kama nurid. Na'budullaha kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti yang kita kehendaki. Nah, di sini Nabi alaihissalam, bagaimana sunnahnya Nabi alaihissalam, kita jelaskan dalam pelajaran sebelumnya bahwa Nabi alaihissalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu sya'bana kullah. Nabi alaihissalam sampai terlihat puasa seluruh Sya'ban. Walaupun hadis ini dijelaskan dalam hadis Nabi alaihissalam yang lain bahwa kana yasumu hatta naqul la yuftir. Sampai-sampai kami mengatakan dia tidak meninggalkan sehari pun kecuali dengan puasa. Oh subhanallah, ternyata kegembiraan Nabi dengan datang diungkapkan dengan ilmu dan iman yang sesungguhnya, yaitu bersiap dengan puasa banyak di bulan Sya'ban. Dan sepanjang yang kita ketahui, Nabi tidak mengadakan suatu perayaan khusus ketika akan datangnya bulan Ramadan. Berarti kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berhasil mendapatkan atau
mendapatkan keindahan dan kenikmatan puasa di bulan Ramadan ini, maka sesungguhnya kita akan menyambut dengan cara Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah sunnah yang telah beliau tetapkan. Sebagaimana beliau alaihissalatu wassalam menjelang datangnya Ramadan melarang umatnya untuk mendahului datangnya Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari di bulan Sya'ban atau di hari yang dikeragui sudah masuk atau belumnya Ramadan. Dengan berbagai tujuan. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang belum terbiasa berpuasa, maka lebih baik dia menahan untuk supaya menyimpan energinya. Karena Nabi mengatakan kecuali orang yang biasa berpuasa. Kalau biasa berpuasa tidak apa, dia teruskan. Yang kedua, bahwa memulai Ramadan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengajarkan yang hati-hati itu adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah berhati-hati itu dengan cara kita sendiri. Makanya dia akan masuk, kita ingatkan ketika kita hari ini melihat bahwa tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang melambatkan berbuka dengan alasan kehati-hatian, dengan alasan supaya pasti betul malam dah masuk. Tidak. Karena di antara sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah ma la yazalun nasu fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Nabi mengatakan manusia, maksudnya orang-orang kaum muslimin, akan senantiasa dalam kebaikan, yaitu dalam pahala yang besar, selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Sebagaimana mungkin juga akan kita ingatkan nanti bahwa Nabi bahwasanya di antara kaum muslimin dengan alasan kehati-hatian, yaitu dengan melakukan sahur lebih awal atau imsak lebih awal, sampai-sampai ada keluar jadwal imsakiyah Ramadan yang mana dimajukan lebih kurang 10 menit sebelum azan subuh. Kita katakan kaum muslimin yang hati-hati itu adalah mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin akibat jadwal imsak yang dibuat itu, ada yang kadang-kadang tidak sanggup puasa. Kenapa tak puasa cu? Karena terlambat bangun. Dah berbunyi sirine baru terbangun. Sehingga tidak sempat untuk minum. Apalagi yang merokok. Apalagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun tidak dianjurkan ini. Tapi banyak yang beralasan tidak bisa puasa gara-gara sudah lewat waktu sahurnya. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, si afdal sahur itu adalah sahurnya Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan beliau tidak membatasi sahur itu kecuali dengan azan. Kecuali dengan azan yang kedua, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Nabi katakan, la taghtarru bi adhani Bilal fa innahu yu'adzin bilail. Kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum fa innahu kana la yu'adzin hatta idza qila lau asbahta. Janganlah kalian terpedaya oleh azannya Bilal, yaitu azan pertama, li'annahu kana yu'adzinu bilail, karena dia azannya masih di waktu malam. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, sampai azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena dia tidak azan kecuali bila dikatakan kepadanya asbahta. Sudah masuk waktu subuh. Kalau sekarang diganti orang dengan sahur. Nah. Dan sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, alangkah indahnya ketika di malam menjelang sahur dikumandangkan azan yang pertama, bukan dengan mengumandangkan kalimat-kalimat seperti yang
kita dengar pada hari ini. Dari waktu ke waktu, dari masjid kedengaran sahur, tapi tidak kita kedengarkan azan yang pertama. Padahal sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di kampung-kampung mungkin dengan menabuh kalau bahasa kampungnya ketuntung ya. Apa istilahnya? Beduk ya dan sebagainya. Padahal kaum muslimin, kenapa azan dikumandangkan? Banyak sekali hikmah yang didapatkan. Ketika azan dikumandangkan, tuan-tuan dan perempuan pasti pernah mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna syaitana la yanfuru min al-azani hatta yadrut, hatta yakuna minhu durat." Syaitan itu lari terkentut-kentut karena mendengar azan. Nah, karena mendengarkan azan, maka sebaiknya yang dikumandangkan itu adalah azan. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah kaum muslimin ketika azan dikumandangkan dan dijawab oleh orang yang mendengarkan, maka siapa yang menjawab azan seperti yang dikatakan oleh muazzin, kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan allazi wa'adta. Dan siapa yang baca doa ini, wa ba'thu maqaman mahmudan allazi wa'adta, dan diberikanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam kedudukan yang tinggi yang telah engkau janjikan. Maka siapa yang mengatakan itu sidqan min qalbi, dengan benar-benar jujur dari hatinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Alangkah besarnya pahala ini. Yang ketiga, di antara hikmahnya ketika kita membacakan atau mengumandangkan azan pertama sebelum sahur tersebut, maka akan orang-orang yang muazzin atau azan, orang-orang yang mengumandangkan azan tersebut akan mendapatkan doa dari setiap yang mendengarkannya, baik benda hidup maupun benda mati yang sampai kepadanya. Yang keempat, bahwa Nabi menyebutkan al-muazzinuna atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dan tentu saja orang yang panjang lehernya kaum muslimin di tempat yang ramai sangat lebih mudah untuk mendapatkan nafas dibanding yang lehernya pendek-pendek. Kaum muslimin dan muslimat. Dan yang ke-6 di antara faedahnya adalah ketika orang terbangun dengan suara azan tersebut, maka kalau dia ingin melanjutkan beribadah, dia akan lebih nyaman dan lebih khusyuk, baik yang salat di akhir malam ataupun yang berzikir dan membaca Al-Quran, dibanding dengan setiap 5 menit atau setiap 10 menit diganggu dengan suara sahur dan sahur. Apalagi sebagian berkreasi dengan sekuat tenaga untuk mengimbau kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Makanya kita akan mengganti yang lebih baik dengan yang belum tentu baik kecuali menurut keinginan kita. Andainya seluruh kaum muslimin melaksanakan dan menghidupkan sunnah ini, maka akan terlihat keseragaman, dan kita pasti akan tahu bahwa di saat iringan di saat seragam, maka akan terlihat lebih indah. Seperti kata pepatah, seiring rentak dengan tari dan seterusnya, maka akan terlihat indah dibanding dengan membuat sesuatu dan kreasi masing-masing. Dan disinilah letaknya kaum muslimin, indahnya menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan. Dan kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam dan menjelaskan kepada kita dengan banyak puasa di bulan Ramadan, dan kemudian beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk tahrir hilal, untuk melihat-lihat hilal. Supaya apa? Karena dalam Islam ini diperlukan ilmu yang pasti.
Ilmu yang pasti itu bisa dengan yang kita lihat sendiri atau kita dengar sendiri atau yang melalui berita yang datang dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun perhitungan kita itu hanyalah kira-kira, maka tidak menjadi sandaran dalam syariat ketika yang berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau dengan keimanan dan dengan ilmu dan imannya, beliau terlihat adalah di barisan pertama untuk mendirikan ibadah di bulan puasa ini. Apapun ibadah yang terbaik, maka beliau sudah contohkan dan kita tinggal mengikuti dan menghidupkan. Sampai jumpa kembali insyaallah dalam serial ini. Kita sambung esok hari dan di hari-hari nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari tema kita yang sudah diangkat di bulan suci Ramadan untuk hari kedua di hari ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya silakan ke 081273 335531 untuk sesi ini beberapa waktu atau beberapa menit ke depan kita akan jawab pertanyaan yang akan masuk dari laman WA juga di 081273 335531. Sambil menunggu telepon yang akan masuk atau untuk antum yang ingin bertanya, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp kita, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menjawab azan di dalam kamar mandi, Ustaz? Bolehkah sambil murojaah hafalan, Ustaz? Subhanallah. Taib, tanyakan kepada para ulama kita, apa hukumnya menjawab azan atau zikir dalam kamar mandi, atau seperti membaca bismillah sebelum berwudu dan sebagainya. Kalau toilet kita hari ini, kalau dulu toilet kita hari ini bercampur, di dalamnya ada mirhad, tempat atau kloset tempat buang air, dan di dalamnya juga terdapat tempat wudu. Maka wallahu taala alam, kalau menyatu seperti ini, maka kita berzikir dalam hati saja, tidak kita lafazkan. Adapun kalau seandainya terpisah antara tempat buang hajat besar BAB dan BAK-nya dengan tempat mandinya, maka dibolehkan untuk membaca atau menjawabnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon, Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Baik, silakan Pak Rashid pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada baca sebuah artikel. Ya Pak. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan silakan selama hidupnya pernah meninggalkan sholat, tapi tidak dapat mendukung sholatnya atau sholatnya di hari Jumat atau bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan satu tasyahud akhir 2 rakaat, itu membaca sekitar itu kemudian berkembang itu untuk mengganti sholat yang tidak, apakah benar seperti itu? Coba terima kasih Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Diulang. Apa Bapak bisa diulangi pertanyaannya kurang? Diangkat suara dikit Pak. Bisa diulang pertanyaannya Pak? Ustaz, mengenai satu hadis yang pernah saya baca, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan Quran tetapi tidak lupa untuk mengulangi, jadi mengganti sholat tersebut dengan sholat di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Kahfi, rakaat kedua surat Al-Lail gitu. Nah, terus rakaat ketiga Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ganti suratnya di sini nih.
Biasanya ada yang menyebut as-sajadah ala insan. Nah. Al-Baqarah 15 kali, Al-Kautsar 15 kali. Mm. Apakah benar seperti ini? Baik. Jazakallah khairan untuk Pak siapa tadi, Pak Abdi ya, yang ada di rumah. Kita jawab Ustaz pertanyaannya. Ya, yaitu siapa yang meninggalkan sholat Jumat dan selama hidupnya, maka di Jumat terakhir di bulan Ramadan ada hadis yang mengatakan dia sholat 4 rakaat dan menyebutkan di rakaat pertama Al-Fatihah kemudian surat ini dan surat ini. Ini wallahu alam Pak, tidak ditemukan sanadnya dari mana. Maka seperti kata Imam Syu'batul Hajjaj, kullu haditsin laysa fihi haddatsana wala akhbarana fa huwa baqlun. Setiap hadis yang tidak ada haddatsananya dan tidak ada akhbarananya, maka itu dianggap barang apa? Sortiran atau sampah. Jadi setahu saya hadis ini tidak ada diketahui sanadnya dari mana, mungkin didapatkan dari kitab-kitab Ar-Raqa'iq dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, jazakallah khairan. Mungkin perlu kita tekankan siapa yang selama ini misalnya meninggalkan tak pernah sholat baik Jumat atau yang lainnya, kalau dia kembali cukup dengan bertobat dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari nomor WA kita 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Kita sama-sama tahu atau sama-sama maklum bahwa bulan puasa itu banyak mengajarkan nilai-nilai sosial Ustaz. Apakah tidak ada nilai tauhid atau nilai tauhid seperti apa dari ibadah puasa yang bisa kita temukan Ustaz? Baik. Jazakallah khairan. Justru seluruh ibadah kita semuanya bernilai tauhid. Bernilai tauhid. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Dan tidak mungkin orang beriman kecuali imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena dia percaya dan yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksanakan. Kemudian ihtisaban, mencari pahala. Pahala itu tak diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak bisa memberikan pahala, tapi yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua niat ini saja, dengan mengharapkan, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, itu sudah nilai-nilai tauhid, dan insya Allah akan masuk dalam pembahasan kita dalam serial ini dengan izin Allah SWT. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya baru sembuh dari sakit yang sudah cukup lama. Labas tahurun Dan alhamdulillah tahun ini saya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bolehkah saya merayakan kesembuhan saya ini dengan mengundang tetangga dan mengundang orang soleh untuk makan ke rumah serta berdoa bersama? Jazakallah khairan. Baik, pertama saya ucapkan selamat ya. Semoga penyakit yang Allah angkat darimu menyucikan segala dosa-dosamu. Adapun pertanyaan, boleh tidak saya mengajak orang makan bersyukur atas kesembuhan ini? Wallahu alam, ini boleh saja. Ya, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhan, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Ada tentu saja ngajak orang makan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, doa bersama. Daripada doa bersama, lebih baik sama-sama berdoa insyaallah taala. Walaupun sebenarnya kalau seandainya tidak diminta atau diminta, kalau seandainya diminta lalu berdoa dan diaminkan, ini juga ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kalau ada kita diundang orang ke rumah lalu kita diminta untuk berdoa, kita doakan. Kita doa, dan kalau ada yang mengaminkan itu tidak dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu bersalawat kepada Nabi itu sangat dianjurkan.
Namun ada beberapa salawat-salawat yang beredar di media sosial banyak saat ini, salawat-salawat yang tidak dianjurkan atau tidak ada sunnahnya. Nah, Sebenarnya salawat seperti apa yang disunahkan atau memang ada praktek atau contoh dari Nabi kita Muhammad SAW? baik, yang pertama salawat itu adalah doa. Doa dari kita untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentang sigatnya. Sigatnya dengan asal dipahami dengan makna salawat, ya boleh saja seorang mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma salli ala alaihi afdhalus salatu atau dan sebagainya. Dan yang terafdol tentu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alimna salama alaika. Kami tahu mengucapkan salam kepadamu. Fa'allimna kaifa nusalli alaik. Tapi ajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salawat kepadamu. Kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan salawat al-Ibrahimiyah, dan ini adalah afdhalus salawat, adalah salawat yang paling afdal karena langsung diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun selebihnya dia sama dengan doa. Doa antum silakan pilih doa apa saja yang bagus. Nah, cuman mengkhususkan, nah ini yang masalahnya, disebut dengan salawat ini, salawat ini, salawat ini, dan ini memerlukan dalil. Mengkhususkan salawatnya baik salawat badar namanya, salawat munfarijah, salawat muyassirah, salawat syafiyah dan sebagainya. Ini memerlukan dalil. Nah, ini yang nama. Tapi kalau seandainya ketika antum sakit misalnya dan ingin dengan salawat ini dapat kesembuhan, bacalah salawat apa yang antum bisa waktu itu. Tapi jangan nanti setelah itu menjadi salawat kesembuhan pula, tidak. Nah, wallahu a'lam. Jadi yang mengkhususkan yang umum perlu dalil, sebagaimana mengumumkan yang khusus perlu dalil. Dan dalam salat Nabi sudah ajarkan dengan nasnya yang tertentu, tak dikurangi dan tak ditambah. Wallahu taala. Lagi doa pada asalnya seseorang boleh berdoa dengan sigat apapun. Tetapi ketika dijadikan sebagai doa khusus untuk momen khusus, munasabah khusus, dengan cara khusus, dengan bilangan khusus, ini yang memerlukan dalil. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri sepatah kata atau mohon nasihat Ustaz terkait situasi dan kondisi kita saat ini. Ada yang meramalkan jika tidak juga berubah dalam beberapa pekan ke depan akan terjadi banyak kekacauan di negeri ini. Contohnya di tempat saya saja Ustadz, sudah banyak kecurian atau kemalingan yang terjadi di malam hari. Ini seperti apa kami menyikapinya Ustadz, sementara kita juga harus berkonsentrasi dalam ibadah Ramadan. Jazakallahu khairan Ustadz. Allah barik fiik. Ini pertanyaan menarik sekali. Dan memang sepatutnya kita untuk memberikan perhatian padanya. Ikhwani fillah, akhwati fillah. Yang pertama, saya mengajak diri saya dan seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kalau disebut tadi kacau atau kekacauan, memang negeri kita ini boleh dikatakan negeri yang sangat kacau. Dari sisi agama kita tidak terhitung banyaknya aliran di negeri kita. Mungkin wallahu alam aliran sesat terbesar itu ada di negeri kita. 2005 saya baca rilis dari MUI Pusat, aliran sesat di negeri kita 240-an lebih. 240-an. 10 tahun setelahnya 2015 menjadi 400 lebih. Nah, oleh itu, maka sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ditambah dengan orientasi hidup masyarakat kita.
termasuk masyarakat muslim, karena negeri ini negeri muslim terbesar dunia. Kita lebih sering kepada mengandalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, mulai daripada orientasi hidup kita mengejar dunia. Makanya Allah SWT seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Nabi mengatakan barahammi farraqallahu amrahu fiha wa lam ya'tiha minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhiratu akbar hammi jama'allahu amrahu fiha wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, yang menjadi buah pikirannya, Allah akan kacaukan urusan dunianya. Dia jadikan urusan dunia itu kacau, apalagi akhirat. Dan dia tak akan mendapatkan kecuali yang sudah dituliskan untuknya. Dan sebaliknya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai buah pikirannya, cita-cita tertingginya, Allah akan jadikan, Allah akan satu padukan, Allah akan baguskan urusan dunianya. Dan dia akan mendapatkan dunia itu sekalipun dunia itu enggan untuk datang kepadanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, masalah kita hari ini adalah orientasi hidup kita. Masalah iman dan amal kita. Bahkan tidak jarang kita mencampur adukkan antara amal kita dengan urusan dunia kita, kepentingan. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan, amal kita kesampingkan. Makanya urusan dunia kita jadi kacau. Oleh sebab itu, tidak terlalu sulit untuk memprediksinya. Bahwa di saat kita dalam keadaan mementingkan dunia daripada akhirat, maka urusan kita akan kacau. Di saat kita mengkampanyekan ekonomi dibanding dengan ekonomi tentang tauhid, maka urusan kita akan kacau. Oleh sebab itu saya menasihati diri saya sendiri, kita semua, untuk membuka lembaran kita kembali, untuk mencoret sesuatu yang tidak benar dari gaya dan cara hidup kita, orientasi hidup kita. Bahwa kita ini harus seperti kata Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Apapun profesinya, dimanapun posisinya, apapun pekerjaannya, maka jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang tentu saja kita harus tahu apa yang diinginkan Allah dan disukainya untuk kita lakukan, dan kita menyesuaikan. Dan meninggalkan segala yang tidak disukai dan dimurkainya. Semua yang tidak disukai serta dimurkainya untuk kita jauhkan dari seluruh pekerjaan kita. Dan itu bisa. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Kenapa tidak? Dulu para khulafa, para Nabi sendiri alaihissalatu wassalam bisa menjadi pemimpin tersukses sepanjang sejarah dengan menjadikannya sebagai ibadah. Bisa dia tinggalkan segala kemungkaran dari pemerintahannya. Demikian pula al-khulafa ar-rasyidin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kenapa kita hari ini mengatakan kalau kita ikuti cara Nabi kita tak akan sukses memimpin? Di situ kepercayaan kita, iman kita teruji. Oleh itu, maka kita berharap kepada semua kita, dimanapun posisi kita, untuk muhasabah, introspeksi. Di mana tujuan hidup kita? Sebagaimana dalam kondisi seperti ini, belum terlambat bagi kita untuk meraja. Andainya dengan wabah ini menghabiskan ekonomi kita, bagi Allah itu sangat mudah dibanding kalau kita tidak mau untuk melakukan memperbaiki diri. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk bertaubat dari cara pandang hidup yang keliru, dari cara memimpin yang keliru, dari cara beramal yang keliru, kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih tahu cara mengaturnya. Oleh sebab itu, ini nasihat saya pada diri saya sendiri. Untuk itu banyak-banyaklah belajar dengan cara yang benar. Seperti yang kita katakan tadi, hormati nas-nas syariat Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pastikan kebenarannya yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam,
Dan ketiga, pastikan pemahaman kita jangan bercanggah dengan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Barangkali sampai di sini yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat untuk daya sendiri dan kemudian pada saudara-saudaraku yang lain. Semoga apa yang kita khawatirkan bisa Allah hindarkan dari kita, karena semuanya bagi Allah mudah. Innama amru idza arada sya'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah tahu, ya'lamillahu fi qulubihim khairan. Kalau Allah tahu di hati kita itu ada kebaikan, Allah datangkan kebaikan. Nah, mari kita sama-sama untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah dan menyerah sepenuhnya kepadanya, kepada aturannya. Insya Allah musibah ini bagi Allah sangat mudah untuk dihilangkan. Dan tentu saja dalam tahap ini saya menghimbau seluruh masyarakat untuk menghormati dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk anjuran para ulama untuk sementara bersabar dan jangan curi-curi star. Sebagian masih tetap juga melakukan tetap melakukan ibadah di masjid dengan alasan orang masih ke pasar. Ya, ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil. Ini hanya dalil. Ya, kalau orang tidak ke masjid, orang tak kelaparan. Tapi kalau orang tak ke pasar, kelaparan nih. Jadi oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, jadilah orang-orang yang bijak supaya wabah ini cepat selesai dan kita kembali hidup dalam kehidupan yang normal. Tinggalkanlah berdebat saat ini. Dan saat ini adalah saatnya menunjukkan ketaatan kita kepada para ulama, para pemerintah yang telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.